Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Aminuddin Haris dengan 3 digit NIM terakhir 129, jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan temuan BPK atas anggaran DPRD Kabupaten Kolaka Timur. Itu temanya, teman-teman. Saudara, pernahkah Anda membayangkan uang yang seharusnya untuk membangun jembatan desa, memperbaiki jalan rusak, atau mengaliri sawah petani justru tidak sampai ke tujuannya? Hari ini kita akan membedah temuan Badan Pemeriksa Anggota Keuangan BPK yang tentang penggunaan anggaran DPRD dan eksekutif di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Semua data yang saya sampaikan ini valid dan detail gitu, berasal dari laporan resmi dan media yang terpercaya. Mari kita simak. Kolaka Timur adalah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Kolaka, berdiri tahun 2013 sebagai daerah baru. Tantangan pengelolaan keuangan itu sangat besar. Nah, pemeriksaan BPK untuk anggaran tahun 2014 hingga 2015 mengungkapkan indikasi kerugian negara mencapai 3,984 miliar, hampir 4 miliar rupiah. Kerugian ini tuh berasal dari 52 proyek yang bermasalah. Nah, ini rinciannya akan saya sebutkan. 17 paket pembangunan jembatan, kerugiannya itu 1,7 miliar rupiah. 19 paket pekerjaan jalan, yaitu 692 juta rupiah. 7 paket pembangunan gedung kantor, 1,2 miliar rupiah. 7 paket irigasi, yaitu 335 juta rupiah. 1 paket lampu penerangan jalan, 44 juta rupiah. 1 paket drainase, 13 juta rupiah. Perlu digarisbawahi, 44 dari 52 proyek yang bermasalah itu berada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Inspektorat Kolaka Timur saat itu, Laode Ishak, secara terbuka mengakui adanya indikasi kerugian negara tersebut. Pemerintah daerah kemudian meminta para kontraktor mengembalikan dana, dan hingga saat pelaporan sekitar 35% sudah dikembalikan. Selanjutnya, BPK ini tidak berhenti di situ aja. Pada pemeriksaan terbaru untuk tahun 2024 yang laporannya diserahkan pada 26 Mei 2025, BPK ini memberi wajar gitu tuh, tanpa pengecualian, dengan penekanan suatu hal gitu. Apa ini artinya? Secara umum laporan keuangan wajar, tetapi tidak masalah spesifik yang harus diumumkan gitu. BPK menyoroti 2 hal utama. Yang pertama, defisit real anggaran. Realisasi belanja daerah ternyata melebihi pendapatan yang benar-benar masuk ke kas daerah. Ini bukan sekadar catatan akuntansi, ini masalah nyata yang bisa mengganggu likuiditas dan ketahanan fiskal daerah. Yang kedua, ini yang paling serius, penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya. Dana alokasi atau DAK itu dana bantuan operasional sekolah, BOS, dan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seharusnya hanya dipakai untuk tujuan spesifik justru digunakan menambal kebutuhan lain. Praktik seperti ini nih berisiko melanggar ketentuan undang-undang dan keuangan negara dan bisa mengganggu pelayanan publik. Misalnya, sekolah kekurangan dana BOS atau puskesmas kehabisan obat. Nah, sekarang pertanyaannya penting, di mana posisi DPRD dalam semua temuan ini? DPRD ini punya 3 fungsi utama, legislasi, budgeting, pengawasan. Namun, temuan BPK menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kolaka Timur ini belum berjalan dengan optimal gitu tuh. Menurut pengamat lokal, DPRD cenderung permisif terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati dan organisasi perangkat daerah. Padahal DPRD sendiri juga menerima menerima anggaran yang cukup besar, diatur dalam Peraturan Daerah dan Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Dengan anggaran itu seharusnya DPRD ini bisa melakukan gitu pengawasan yang ketat. Kenyataannya dalam salah satu laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, Bupati ditemukan ketidaksesuaian laporan yang menyebabkan rapat pembahasan LKPJ harus ditunda oleh DPRD sendiri. Ini ironis banget, teman-teman. Jika DPRD tidak mampu mengawal eksekutif, lalu siapa yang akan mengingatkannya?
BPK tidak hanya menemukan masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi tindak lanjut yang tegas gitu tuh. Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, menyampaikan 3 hal, yaitu yang pertama, memulihkan kelebihan pembayaran yang ditemukan dalam pemeriksaan, terutama pada proyek-proyek yang tidak sesuai spek gitu. Yang kedua yaitu menyusun kebijakan rasional pengeluaran gitu untuk mengatasi defisit real anggaran. Yang ketiga yaitu memperkuat rekonsiliasi data kepegawaian agar perencanaan anggaran lebih kuat. Yang paling penting ini nih, pergantian kepala daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda tindakan lanjut, karena di tahun 2025 ini Kolaka Timur akan mengalami pergantian kepemimpinan. BPK ini menegaskan bahwa kewajiban pemulihan kerugian negara tetap berjalan, apapun itu situasi politiknya. Baik. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, predikat opini wajar tanpa pengecualian tidak menjamin daerah benar-benar bersih dan dari penyimpangan. Yang kedua, fungsi pengawasan DPRD harus benar-benar ditingkatkan. Yang ketiga, kita sebagai masyarakat berhak untuk tahu dan ikut mengawal keuangan daerah. Mari kita sama-sama jaga uang rakyat, jangan biarkan jembatan yang seharusnya menghubungkan desa malah membawa bencana korupsi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten pengawasan keuangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.